Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana seharusnya pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat kita jika saya diberi kesempatan untuk menjadi kepala daerah. Dalam kesempatan ini, saya akan menguraikan berbagai aspek pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab seorang pemimpin daerah. Sebagai calon wali kota Pekalongan, saya ingin berbagi visi dan komitmen saya dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh warga kota kita. Saya percaya bahwa setiap pemimpin sebagai pemimpin setempat, tanggung jawab utama kami adalah memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang mudah dan lancar terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, dan juga transportasi publik. Tanpa akses yang memadai terhadap kebutuhan ini, masyarakat tidak akan dapat berkembang dengan baik. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai warganya. Ini bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi, masyarakat lebih produktif dan sejahtera. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga Pekalongan mendapatkan akses yang layak terhadap pelayanan ini. Sebagai calon kepala daerah, saya berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak-haknya secara adil dan merata. Pertama-tama, mari kita mulai dengan akses air bersih. Air adalah sumber kehidupan. Menurut data dari WHO, lebih dari 2 miliar orang di dunia masih belum memiliki akses terhadap air minum yang aman. Di kota Pekalongan, tantangan ini juga nyata. Banyak masyarakat yang masih mengandalkan sumber air yang tidak terjamin kebersihannya. Sebagai kepala daerah, langkah pertama yang akan saya ambil adalah melakukan audit terhadap sumber-sumber air yang ada. Kami akan memetakan daerah-daerah yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih dan segera melaksanakan proyek pembangunan sumur bor serta
generasi muda kita tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Program beasiswa juga akan kami luncurkan untuk membantu siswa-siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa terbebani oleh biaya. Selanjutnya adalah layanan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Namun, masih banyak masyarakat kita yang kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai. Kami akan meningkatkan fasilitas kesehatan dengan membangun puskesmas baru di daerah terpencil serta memperbaiki fasilitas puskesmas yang sudah ada agar lebih lengkap dan modern. Kami juga akan memastikan ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis di setiap puskesmas. Sistem rujukan antar rumah sakit juga perlu diperbaiki agar pasien bisa mendapatkan perawatan lanjutan dengan cepat dan efisien. Program kesehatan masyarakat juga akan diluncurkan untuk pencegahan penyakit melalui edukasi dan pemeriksaan kesehatan rutin. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Pekalongan mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai tanpa terkendala oleh biaya. Terakhir, mari kita bahas tentang transportasi publik. Sistem transportasi yang baik sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.